اللهم فتحنا في الدين وافتح علينا فتوح العارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. قال الشيخ المؤلف رحمه الله وعاد منفع به وببركة علومه وفيكم في دارين آمين. قال رضي عنكم بسم الله الرحمن الرحيم. Indonesia ini belum merdeka, tapi secara formil sudah. Kenapa? Sebab banyak rakyat Indonesia yang dicekok dengan kemiskinan. Hidup mereka selalu berada di bawah terik matahari. Mereka pulang tanpa arah tujuan. Hidupnya terlunta-lunta hanya semata-mata mencari nasi sesuap. Yang kedua, rakyat Indonesia rasa dihantui rasa takut, pembunuhan, perkosaan, penculikan, bahkan narkoba, judi, dan maksiat. Bahkan yang lebih berbahaya lagi adalah orang yang menghujat, menghancurkan derajat martabat seseorang. Oleh karenanya Islam harus beriman, jujur open, artinya moral baik dalam mengasuh berdakwah di tengah-tengah jamaah dan masyarakat. Islam tidak boleh bertindak prevention atau anarkis. Jaga etika, jaga akhlak, bahkan kita harus endorsement. Apa endorsement? Jangan sampai provokasi yang merusak moral bangsa dibalik motivasi yang lainnya. Jadi iman harus kita aplikasikan dalam kehidupan moral bangsa Pancasila. Bhinneka Tunggal Ika Nusantara. Saya katakan bahwa saya juga pun orang NU, orang Nahdliyin, orang Nahdlatul Ulama, Betawi asli dari nenek moyang saya. Tapi saya tidak ekstrim, tidak radikal. Siapapun ulamanya, kiainya, toh kalau dia otoriter, radikal, bukan ulama, bukan kiai yang rahmatal alamin, adalah ulama jin ibrit. Sebagaimana jin ibrit ini adalah musuhnya Nabi kita Kanjeng Rasulullah SAW. Ketika beliau Isra Mi'raj, di mana di tengah pertengahan langit Nabi dikejar-kejar oleh jin ibrit, tujuannya untuk dibunuh dan dibakar. Sebab jin ibrit itu adalah mengeluarkan, yang bisa mengeluarkan api-api dari mulutnya, agar supaya Nabi dibakar, tidak turun ke dunia menyampaikan amanat dari Allah, itu sholat 5 waktu. Tapi ketika Nabi dikejar, Nabi mau dibakar, maka malaikat
membisikkan Muhammad baca kalimat ini. Kalimat apa? Ya Jibril, kata Jibril baca kalimat ini. A'udzu biwajhil karim wa bi kalimatit tammah wala yujazihunna barun wala fajrun. Ketika Nabi baca, maka ternyata yang terbakar adalah jin iblis sendiri. Akhirnya dia hangus, jatuh ke dunia berkeping-keping. Itulah ujian-ujian Nabi. Begitu pula orang-orang yang suka merusak moral, menjatuhkan martabat seseorang, itu bagikan jin iblis. Dia punya sikap dan kedudukannya serta tabiat dan tingkah lakunya. Oleh karenanya, dikatakan yuhaduna bi alsinatihim wa qulubihim wala budda minal jam'i bainahuma. Seseorang mereka jaga lidah mereka dan hati mereka tidak boleh tidak daripada hati dan lidah itu mengumpulkan keduanya. Artinya bahwa lidah dan hati itu sumber daripada pembicaraan, baik yang buruk maupun yang benar maupun yang baik, itu keluarnya berdasarkan dari lidah dan hati kita. Ini yang mengakibatkan hancurnya ibadah kita. Kemudian ay umurud dunya au umurud dunya au jaba wa arfa fi darajati. Yang dibicarakan hanya masalah urusan agama. Umuruddin ada urusan agama atau kewajiban atau mengangkat dalam martabat derajat seseorang. Jadi siapapun kalau menyampaikan urusan agama tapi nyimpang daripada syariat, nyimpang daripada rel-rel agama, maka orang itu termasuk orang-orang yang tidak paham masalah agama. Li'annal matlub awalan min kulli insani wa li'annahu kafilu bisa'adatid darain. Bahwasanya orang yang berdakwah menyampaikan fatwa tapi pembicaranya nyimpang daripada agama, al-matlub nanti di akhirat akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dibicarakan? Dituntut. Awalan min kulli insan, daripada tiap-tiap manusia, baik kiai, ustaz, dengan ulama, tapi kalau dalam menyampaikan ilmunya, tapi dia nyimpang daripada agama, itu adalah termasuk agama su. Agama su tidak kita jadikan uswah, tidak boleh kita jadikan uswah. Bahkan siapapun orangnya yang mengikuti ulama su gendor, maka seakan-akan kita akan dituntun ke neraka jahannam. Na'udzubillah min dzalik. Kapila bisa ada tidarain. Nanti ketika di akhirat, kapila ulama-ulama yang seperti itu, ulama su, mereka akan mengaku di depan Allah apa yang dibicarakan di dunia tentang keburukannya. Subhanallah. Maka ulama itu Pak, jangan mengharapkan amplop aja, tapi tanggung jawabnya sampai ke akhirat. Tanggung jawab ulama sampai ke akhirat akan bertumbang. Lianna la nasyarud dinullah wa ikhrajun nas
minaz zulumat ilan nur. Bahwasanya ulama seperti itu nasyara, yang memperluas, yang mempersebar, yang men-share dinullah, agama Allah. Maka ulama kalau menyampaikan agama saja. Jangan nyimpang daripada tafsirnya, jangan nyimpang daripada hadisnya, jangan nyimpang dari perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Ikhrajun nas, yang dikeluarkan oleh ulama itu minaz zulumat, dari barang-barang yang zalim, dari barang-barang yang zalim ila nur, hingga menjadi cahaya terang benderang. Itu pesan Nabi. Itu pesan Nabi. Li'anna yukaffiru dzunuba kulluha. Bahwasanya ulama yang menyampaikan ilmu dengan ikhlas, garis miring ulama yang soleh, yukaffiru dzunuba kulluha. Ulama yang demikian maka dihapus semua dosa-dosanya. Makanya ulama jarang ikhlas, Pak. Apalagi sekarang ulama ada perang mulu dah. Ada perang mulu. Saling hujat, saling sangka, naudzubillah min dzalik. Kalau menyampaikan ilmu memang Allah perintah. Tapi hujatannya ini, menghinanya ini, menghancurkan hak derajat manusia, itu yang dosa besar. Akhlasu fi ibadillah adalah menyampaikan ikhlas, ya, tentang masalah ibadah kepada Allah. Ini tugas ulama. Yang Sofadis mengatakan, kata Nabi, al ulama warasatul anbiya, yuhibbuhum min ahli samawati wal ardh, tastaghfirahum al-haitan. Kata Nabi, ulama adalah mendapatkan waris dari Nabi. Habaib berilmu itu ulama. Kecuali habaib dari ilmunya, itu masuk ulama. Ulama itu adalah mendapatkan warisan dari Nabi secara mutlak. Apa itu? Semua ilmunya diberikan ulama. Maka ulama merupakan amanat Allah, amanat Nabi. Ulama adalah amanat Allah, amanat Nabi. Ya, jangan sampai nyimpang daripada rel-rel agama, ya, yang ulama sampaikan. Ini sangat dosa besar. Masya Allah. Yuhibbuhum, ulama kiai itu dicintai. Ulama kiai dicintai sama siapa? Ahli samawati wal ardh, penduduk langit yang isinya 7.000 malaikat. Semua tuh 7.000 malaikat menyintai ulama, menyintai ulama. Belum bintang-bintangnya yang berkelip-kelip, belum bulannya yang terang. Kita ada di Mekah, bulan di atas kepala kita. Kita di Amerika, bulan di atas kita. Kita ke Jepang, bulan di atas kepala kita. Kita Indonesia adalah bulan di atas kepala kita. Ini kekuasaan Allah. Itu semua bulan bintang malaikat adalah mereka menyintai para ulama kita, tetapi ulama yang salafus soleh, bukan ulama yang su atau dor. Tapi sebaliknya, kalau ulama yang su dan dor, disumpahin tuh, disumpahin sama ahli langit, malaikat nyumpahin, bulan bintang nyumpahin, langit awan nyumpahin.
Disaksikan apa yang dibicarakan oleh ulama di dunia, tapi langit malaikat dengar yang ada di langit. Yang kedua, wa ahlil ardh. Semua isi bumi menyintai ulama kiai. Baik pohonnya yang berbagai macam pohon, rumput yang bergoyangnya, ya, belum lagi itu batu-batu, air-air, termasuk lampu-lampu, semua itu cinta kepada ulama. Termasuk al-haitan, artinya ikan-ikan yang ada di air, baik yang di empang, di kali, solokan, di sawah, di rawa, dan di lautan, berbagai macam ikan, ikan paus, ikan hiu, ya, ikan bandeng, dan termasuk ikan-ikan yang terkecil seperti ikan udang, kalapitak, jalang julung, dan lain-lainnya. Itu adalah mereka cinta kepada ulama. Maka kata Nabi, siapapun orangnya, toh kalau tidak ikut berduka cita atas kematian ulama, atas kematian kiai, ajengan, maka orang yang tadi itu yang tidak ikut berduka cita, maka kata Nabi termasuk orang-orang yang kufur. Itu ya kebesaran daripada ilmu ulama. Kemudian aibi syafaatin mayyazan walahum fi saati aw bi rahmatillah. Dan syafaat dari izin Allah untuk mereka. Syafaat dari izin Allah untuk ulama. Bisyafaati, yang bisa memberikan syafaat terhadap murid-muridnya, terhadap jamaahnya. Ya, nanti kita nih ketika mati, kita dapat syafaat dari guru kita ketika didoain. Masuk tuh doa ulama, masuk tuh syafaat ulama yang didoain untuk kita dalam kubur, maka kita terasa adem bagaikan kipas angin di Madinah, di Mekah. Abi rahmatillah, atau Allah turunkan rahmat berkat doa ulama, berkat doa kiai, berkat doa habaib, berkat doa habaib, turun rahmat Tuhan. Masya Allah. Tapi yang paling banyak diantaranya rahmat dari Allah adalah rahmat habaib, rahmat habaib, ya. Ma'a qarinataha Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, adalah orang yang dekat kepada Nabi Muhammad, satu-satunya adalah zuriyahnya, cucunya yang dinamakan habaib atau habib, itu paling dekat. Maka doa yang paling mustajabah adalah doa habaib, doa habib, ya. Tuh, makanya bersyukur Pak, guru saya habaib Abdurrahman bin Ahmad bin Segar, termasuk anak Kak Aim, cucunya Kakak Esroni, Haji Abdullah Balfaqi, ya, Jawa Timur, Darul Hadis, ini berkah. Maka siapa orang yang menyakiti cucu habaib atau cucu habib, sama menyakiti habibnya atau gurunya. Orang yang menyakiti gurunya atau habibnya, seakan orang itu menyakiti Nabi Muhammad. Orang yang menyakiti Nabi Muhammad, sungguh orang itu menyakiti Allah. Orang menyakiti Allah, maka Allah tempatkan di neraka Jahannam. Allah tempatkan di neraka Jahannam. Masya Allah. Jadi kalau murid seorang habaib, ya, yang habis sakit, dan kemudian di sini dikatakan man mata muqtariban bi syahadatain,
orang yang mati atau meninggal dunia, dia mu'arifatan, dia sering mengucap 2 kalimat syahadat atau dikenal mengucap 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad rasulullah, fi qalbihi, di dalam hatinya itu orang yang meninggal. Ya. Imanan adalah di hati orang yang meninggal tadi itu, yang mengucap 2 kalimat syahadat, di hatinya ada iman. Naqisun fitarki ba'dal muwajibat, dengan meninggalkan sebagian kewajiban, au fi fi'lin ba'dal muharramat, atau mengerjakan orang itu sebagian kepada perbuatan yang haram. Dia meninggalkan sebagian kewajibannya atau mengerjakan sebagian yang haram, la yafhamu minat takbir, orang itu tidak paham sehingga orang itu takbir, lari, ketakutan. Ya. Maka oleh karenanya di sini kata Nabi, fahafazul lisan min qabihil kalam, maka jagalah lidah min qabihil kalami, daripada ucapan-ucapan yang buruk. Maka ulama mengeluarkan kata-kata yang buruk, berdakwah yang buruk, fatwa yang buruk, maka orang itu nanti akan diproses di depan Allah. Kenapa? Sebab menjaga lidah itu hukumnya fardu ain, wajib seseorang atau wajib individu. Ya. Ala kulli insanin, atas tiap-tiap manusia, li'anna dururahu azimun, karena bahwasanya omongan yang buruk itu, omongan yang busuk itu, omongan yang tidak baik itu adalah sangat berbahaya. Dururatuhu azimun, sangat berbahaya. Dan saya katakan, nanti ketika diproses depan Allah, walaupun itu lidah kita terjahit, dilakban, tapi yang berbicara bukan mulut, adalah lidah berbicara. Ketika ditanya oleh Allah nanti, kita tidak bisa bilang apa-apa, nggak bisa. Kenapa? Lidah yang bicara, jadi saksi. Beratan di depan Allah, ya kan? Li'anna lisana maskan halfam. Kata Nabi, bahwasanya lidah itu adalah tempat diam lidah itu di mulut. Tuh, ya. Lidah itu tempat diam lidah di mulut. Maka mulut kalau tanpa lidah gak bakal bisa bicara. Dengan ada lidah banyak yang bicara, banyak yang bisa ngomong. Maka kita bersyukur lidah kita yang lancar, yang fasih, kita manfaatkan dengan nilai-nilai ibadah. Kita manfaatkan supaya kita hidup. Kapan lagi kita? Ya. Fal kalimatul lati tajlubu ghadaballahu, maka kalimat yang dikeluarkan oleh para ulama yang kerjananya mencaci orang, menghujat orang, menyakiti orang, bahkan
lebih berbahaya lagi adalah menghancurkan martabat habaib. Alladzi tajlumu, nanti kalimat yang dikeluarkan dari mulutnya, kalimat itu adalah datang mendatangkan Allah, sehingga membuat Allah marah. Jadi sekecil-kecilnya omong kita, sekecil-kecilnya dakwah fatwa kiai, kalau dia nyimpang harta zarah sekecil biji sawi, tetap ada catatannya. Di dunia enak ngomong, dia begini, dia begitu, dia begini, dia begitu. Nanti ketika roh kita dikorokan, baru Allah perlihatkan. Allah perlihatkan. Sekarang sih belum. Ya kan? Maka yang paling banyak nanti dosanya kiai, Pak. Apalagi yang suka ceramah mengatain orang, menghina orang, itu paling banyak dosanya. Setiap kiai paling banyak dosanya, isyaratnya lebih keras daripada kita yang orang awam. Keras. Ila yaumil kiamat, sampai hari kiamat, orang yang menyampaikan, mengeluarkan kalimat-kalimat kata yang buruk, yang dimarahi sama Allah sampai hari kiamat. Masya Allah. Dari sekarang dia udah ceramah sono kemari, dakwah sono kemari, fatwa sono kemari, tapi ini disampaikan biar dakwahnya tidak membuat. Kalau ada Allah marah. Sampai kapan? Ila yaumil kiamati, sampai hari kiamat. Masya Allah. Jadi berat kalau jawab berat. Jadi nanti kita mungkin talil mah la ilaha illallah, la ilaha illallah. Selesai itu udah. Satu kali ceramah ada nyimpangnya itu udah. Habis sekarang, bisa sekarang. Bisa ada dikit. Oh, habis ceramah, ya pakai joget-joget. Ini hal yang begini nggak boleh. Rasul dakwah nggak begitu. Rasul dakwah tidak begitu. Sesuai nama bisul, terutama yang tentang akhlak. Ya. Berdasarkan dengan akhlak, bukan dengan nafsu, dengan ilmu. Tapi ulama kayak sekarang bukan dengan ilmu, dengan nafsu, marah-marahan. Ya kan? Sering sekali kalau ulama, kebanyakan ulama yang ceramah berantem sebenarnya. Berapa banyak udah tuh di Madinah Ansor kemarin, Ibnu Namuni. Di Madinah berantem sama Kiai Abdurrahman, Pondok Kelapa. Akhirnya itu apa tuh? Hidangan semua masing-masing tinggal pulang nggak dimakan, rasain aja. Berantem, jadi agama nggak boleh diadu domba, kan? Jika di akhiratnya, ayo sama-sama kita muzakarah. Kan hayatul ilmu muzakarah. Hidupnya ilmu, saling tanya menanya. Kalau diam ya udah, akhirnya pada berantem ulama. Itu yang dia besar-besar. Jadi dia bisa dijadikan contoh, tidak bisa diberikan apa? Contoh yang baik dia bisa. Itulah berat ulama, ya kan? Makanya sadarlah para ulama, para kiai, sadarlah. Cobalah sampaikan agama sesuai dengan aspirasi yang diajarkan oleh Nabi kita, yang diajarkan oleh Nabi kita, sesuai dengan syariat kita Muhammad. Wahyal kalimatul azimah, yang disampaikan dalam dakwah kiai itu adalah kalimat-kalimat yang kelebihan. Ini yang jadi berantem, ini yang jadi ribut ulama sama ulama. Ya. Ini jadi ribut. Ya. Jadi kan bikin kita bingung kalau kita mah ditangkap ulama, ya kan ditangkap oleh ibu. Bohong, bingung.
Ya, sebetulnya yang seperti itu tuh yang bikin kacau dunia, merusak Pancasila, kok yang ditangkap. Seharusnya begitu seperti itu. Ya, gitu. Maka kita bersyukur Pak, bahwa Indonesia ini insya Allah pemimpin negara kita, presiden kita yang baru, insya Allah beliau adalah cinta ulama, cinta kiai. Sebagaimana Bapak Presiden kita Soeharto dulu, beliau cinta sama Kiai Abdullah Syafi'i, cinta sama Kiai Ruban Nawi, dan cinta sama habaib-habaib beliau dulu. Itu masih hidupnya. Ya, makanya salut kepada beliau. Soeharto itu Bapak Presiden kita saat itu ketika di Bosnia perang habis-habisan, beliau di sana mendirikan masjid. Beberapa negara beliau mendirikan masjid, tapi yang lebih banyak lagi adalah di negara Indonesia. Pasti Bapak kita presiden yang kedua, beliau adalah dinamakan presiden yang dermawan. Pasti husnul khotimah, matinya mati baik. Banyak amalnya. Tapi tatkala kemarin makin rusak. Maka insya Allah presiden kita yang baru ini sebagai menantunya, beliau bisa menyontoh mertuanya, ya, yaitu Bapak Prabowo dengan Bapak Soeharto, insya Allah. Sebetulnya saya Pak dari 10 tahun yang lalu saya mendukung beliau, semua FPI juga mendukung beliau, ya kan, agar Bapak Prabowo menjadi presiden. Sekarang alhamdulillah